Halo sahabat Mechanical Engineering, selamat berjumpa dengan Gusti Mechanical Channel. Channel ini sifatnya hanya sharing saja yang memuat materi dasar tentang Mechanical Engineering yang nantinya sahabat akan dapatkan di bangku kuliah. Harapannya semoga channel ini bermanfaat untuk para sahabat semua. Namun sebelum ke materi, dimohonkan bantuan sahabat-sahabat semua untuk melakukan subscribe, share, dan like, serta jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng sehingga para sahabat semua akan mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Oke, selanjutnya mari kita membahas energi, ya, atau bab 4. Nah, untuk membahas energi, mari kita mulai mengenai definisi daripada energi. Nah, dikatakan bahwa energi itu adalah kemampuan untuk melakukan perubahan. Nah, kalau energi itu dibagi dengan masanya, maka disebut energi persatuan massa, atau sering disebut dengan spesifik energi atau energi jenis. Ya, itu energi jenis. Nah, sehingga notasi dari energi jenis itu akan menjadi seperti ini. Ya. Jadi spesifik energi atau energi jenis itu menjadi hurufnya adalah huruf E kecil, sedangkan energi sendiri itu adalah hurufnya adalah huruf E besar. Nah, persamaannya adalah E kecil sama dengan E besar dibagi massa. Sehingga satuan dari spesifik energi itu adalah kilojoule per kilogram. Energi secara garis besarnya itu dapat dibedakan menjadi dua bagian. Yaitu yang pertama adalah static energi. Nah, apa itu static energi? Jadi, static energi adalah energi yang dimiliki atau yang tersimpan dalam suatu sistem. Kemudian, jenis energi yang kedua adalah dynamic energi. Nah, apa itu dynamic energi? Yaitu energi yang berinteraksi antara sistem dengan lingkungan. Jadi, dynamic energi itu adalah energi yang bisa keluar masuk sistem, ya, dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya. Itu yang dinamakan dynamic energi. Mari kita bahas satu persatu tentang jenis energi yang disebutkan tadi. Yang pertama adalah jenis static energi. Ya, apa saja yang termasuk static energi? Yang pertama adalah energi makroskopis. Ya, energi makroskopis. Jadi, energi makroskopis. Nah, apa yang dimaksud dengan energi makroskopis? Nah, adalah energi yang dimiliki oleh suatu sistem sebagai suatu kesatuan yang utuh, ya, terhadap suatu titik referensi tertentu. Jadi, static energi itu adalah energi yang tersimpan atau dimiliki oleh sistem. Nah, jenisnya adalah makroskopis. Ya, yang makroskopis. Ingat, yang makroskopis itu adalah yang besar. Artinya adalah sistem tersebut sebagai satu kesatuan yang utuh. Nah, contoh dari energi makroskopis itu adalah energi kinetik dan energi potensial. Nah, contohnya itu adalah mobil. Nah, mobil itu adalah satu kesatuan utuh, tidak memandang rodanya, tidak memandang
bodinya, tidak memandang mesinnya, jadi itu dianggap mobil itu adalah satu kesatuan utuh. Ya, sistem satu kesatuan yang utuh. Nah, berapa energi kinetik dari mobil tersebut? Ya, jika dia bergerak secara horizontal, maka energi dari mobil tersebut atau energi makroskopis dari mobil tersebut itu adalah energi kinetik. Ya, dari energi kinetik. Ya, dia berangkat dari Solo ke Jogja. Itu referensinya tertentu. Berarti titik nolnya itu adalah Solo. Nah, kemudian titik akhirnya itu adalah Jogja. Kalau jalannya datar, horizontal, maka mobil itu hanya mempunyai energi kinetik. Nah, bagaimana jika jalan tersebut tidak hanya horizontal, tetapi ada yang naik dan turun? Sehingga mobil tersebut dari Solo ke Jogja, referensinya atau titik nolnya itu Solo, 0 kilometernya, ya, maka mobil itu selain dia berjalan datar atau horizontal, dia juga akan berjalan mendaki dan menurun. Jadi ada ketinggian. Ya. Nah, referensinya ketinggiannya itu adalah ketinggiannya 0 sampai ketinggiannya berapa meter, ya, dari titik referensi awal. Ya, ingat ada referensinya. Jadi ketinggian itu diukur dengan titik referensi. Ya, atau sumbu nolnya, titik nolnya itu di mana? Sumbu Y-nya itu adalah yang naik, jalan turun naik. Kemudian jalan datarnya itu adalah sumbu X-nya. Ya, kalau naik, Y itu sama dengan 0, berapa? Kemudian dia berjalan naik, maka Y-nya akan berubah. Ya, kalau dia berjalan datar, berarti dari 0, ya, kemudian menuju X berapa meter. Nah, itu. Nah, kalau dia berjalan naik, maka mobil tersebut itu punya energi kinetik dan energi potensial. Ya, harus punya energi kinetik dan energi potensial. Ya, buktinya kalau mobil berjalan naik itu terasa berat. Tetapi kalau dia jalannya datar-datar saja, maka jalannya tidak membutuhkan energi yang banyak. Ya. Kalau dia berjalannya naik atau mendaki, maka dia butuh energi kinetik dan energi potensial. Kalau hanya jalannya datar saja, dia hanya butuh energi kinetik. Nah, itulah yang menyebabkan kalau mobil itu berjalan naik itu terasa energi yang dibutuhkan itu lebih banyak. Nah, kemudian energi statik yang kedua adalah energi mikroskopis. Ya. Apa itu energi mikroskopis? Yaitu energi yang dimiliki oleh masing-masing partikel atau molekul dari sistem. Ya. Kalau tadi contohnya mobil, maka energi roda berapa, energi bodi berapa, energi mesin berapa, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu hanya analogi saja. Di sini energi makroskopis itu berarti adalah karena sistem itu terdiri dari molekul atau dari partikel, maka masing-masing partikel, masing-masing molekul itu dia punya energi berapa. Nah, itulah yang disebut dengan energi makroskopis. Nah, kalau energi mikroskopis ini kemudian dijumlahkan, maka energi dari sistem tersebut, ya, energi dari sistem tersebut itu totalnya disebut dengan energi dalam atau internal energi, ya, mikroskopis. Ya, yang statik, energi statik mikroskopis itu adalah energi dalam. Mari kita bahas satu persatu tentang energi statik yang mikroskopis.
yang makroskopis. Nah, tadi dikatakan energi statik yang termasuk makroskopis itu adalah energi kinetik atau EK. Nah, apa itu energi kinetik? Energi kinetik itu adalah energi akibat gerakan suatu sistem. Ya, yang mana persamaannya adalah EK sama dengan MV kuadrat per 2. Atau EK sama dengan setengah MV kuadrat. Ya, kalau dicontohkan sistem tersebut adalah mobil, ya, kalau dia mobilnya bergerak, pasti dia punya kecepatan. Sehingga mobil tersebut mempunyai yang namanya energi kinetik. Ya, dia bergerak dari Solo ke Jogja, ya, dari Solo ke Jogja sekali lagi, atau dari Jogja ke Solo. Nah, referensinya itu adalah apa namanya 0 kilometernya itu yang mana? Yang Solo apa yang Jogja? Energi yang kedua, energi makroskopis yang statik itu adalah, atau sebaliknya, energi statik yang makroskopis yang kedua adalah energi potensial atau EP. Nah, apa itu energi potensial? Energi potensial adalah energi akibat ketinggian yang dimiliki suatu sistem di dalam medan gravitasi. Ya, karena dia punya ketinggian, maka harus ada titik referensinya. Ya, nolnya itu dari mana? Mulai dari mana? Nah, sehingga persamaannya adalah energi potensial adalah massa kalikan gravitasi kalikan ketinggian. Nah, sehingga kalau energi total yang dimiliki oleh suatu sistem atau energi statiknya itu, ya, dari suatu sistem itu adalah energi kinetik ditambah energi potensial ditambah energi dalam. Ya, ini adalah termasuk energi makroskopik, ini adalah termasuk energi mikroskopis. Nah, kalau energi makroskopis dijumlahkan dengan energi mikroskopis, itu adalah menjadi energi statik totalnya. Nah, energi kinetik ditambah energi potensial itu disebut dengan energi mekanik. Ya, energi mekanik. Jadi energi mekanik itu adalah energi makroskopis. Ya, ini energi mekanik makroskopis dan ini adalah energi mikroskopis. Nah, kemudian kalau persamaannya dijabarkan, maka menjadi seperti ini. Nah, energi total ini itu sama dengan ini, ya, punya syarat dan ketentuan. Ya, jadi suatu sistem mempunyai energi statik yang besarnya ini jika dia atau jika tanpa adanya pengaruh medan magnet, medan listrik, dan tegangan permukaan. Atau dengan kata lain, medan magnet, medan listrik, dan tegangan permukaan ini diabaikan. Maka total energinya untuk energi statiknya adalah ini. Nah, jika energinya itu dalam bentuk spesifik energi, ya, maka energi statiknya itu adalah menjadi V kuadrat per 2 atau setengah V kuadrat ditambah GZ ditambah U, ya, yang U yang kecil ini, ya, energi dalam jenis. Ya, jadi ini energi energi statik jenis atau spesifik statik energi itu adalah sama dengan ini, ya, gitu. Nah, jika sistem tersebut stasioner,
Ya, tadi dicontohkan bahwa sistem itu adalah mobil. Jika mobil itu parkir, ya, tidak bergerak, maka energi mekanik, ya energi mekaniknya ini, yaitu energi kinetik dan energi potensialnya itu adalah sama dengan nol. Ya. Di energi kinetik dan energi potensialnya atau energi mekaniknya ini itu sama dengan nol. Ya, contohnya adalah mobil yang parkir. Dia tidak punya kecepatan, dia tidak bergerak naik ataupun turun, sehingga energi kinetik dan energi potensialnya itu sama dengan nol. Nah, untuk penjelasan dari energi statik yang berupa mikroskopis, yaitu energi dalam, ini dijelaskan pada slide atau video bagian ketiga ini. Nah, dijelaskan bahwa energi dalam atau U itu terdiri dari yang pertama adalah energi kinetik atom atau molekul. Nah, energi kinetik ini bisa berupa itu gerakan translasi. Ya. Jadi pada slide sebelumnya bahwa energi kinetik itu mengakibat adanya gerakan, ya, punya kecepatan. Ya, ingat penjelasan mobil pada slide sebelumnya. Nah, di sini molekul juga punya gerakan. Ya. Dia bisa bergerak translasi, ya, dia bisa bergerak rotasi, ya. Ini juga translasi, bisa juga vibrasi atau bergetar, bisa juga berputar spin, ya. Bisa juga nuklirnya itu berputar. Ya. Jadi itu jenis-jenis dari energi kinetik. Bisa translasi, gerakan translasi, rotasi, vibrasi, dan spin. Ya. Gitu. Nah, dikatakan bahwa kalau jadi sebuah atom dia bisa bergerak translasi, bisa sekaligus juga rotasi, bisa juga sekaligus vibrasi. Ya, jadi maka satu atom itu, ya, punya gerakan ini. Nah, kalau banyak atom punya gerakan, ya, atau bergerak, atau total dari atom dari sistem tersebut bergerak, maka total energi kinetiknya itu disebut dengan sensible energy. Ya, sensible energy. Jadi sensible energy itu adalah energi yang menyebabkan terjadinya perubahan temperatur. Ya, menyebabkan terjadinya perubahan temperatur. Ya, jika air itu dipanaskan, maka temperaturnya akan berubah. Ya, temperaturnya akan berubah. Nah, energi yang diberikan oleh api itu adalah yang disebut dengan energi sensible. Ya, yang mengakibatkan terjadinya gerakan molekul di sini. Selanjutnya, energi dalam yang kedua itu disebut dengan energi laten dari atom atau molekul. Apa itu energi laten? Yaitu energi yang diperlukan untuk mengatasi gaya tarik-menarik molekul atau atom, atau disebut dengan binding force, saat terjadinya perubahan fase atau wujud. Nah, energi laten ini, ya, energi yang diberikan, yang disebut dengan energi laten ini, menyebabkan suatu sistem itu berubah fase atau berubah wujud. Nah, pada saat terjadinya perubahan fase atau perubahan wujud di sini, itu tidak terjadi perubahan temperatur. Sehingga energi laten di sini adalah energi yang menyebabkan tidak terjadinya
perubahan temperatur atau energi yang digunakan untuk berubah wujud. Nah, energi dalam selanjutnya adalah energi kimia. Energi kimia dikatakan bahwa energi tarik-menarik antara atom dalam suatu molekul. Tuh. Nah, kemudian energi berikutnya adalah energi nuklir. Energi nuklir adalah energi tarik-menarik dalam suatu nukleus atau inti dari suatu atom. Nah, sehingga energi dalam dari suatu sistem itu adalah penjumlahan dari energi sensibel dan energi laten ditambah dengan energi kimia ditambah dengan energi nuklir. Demikian pembahasan materi untuk kali ini. Jika para sahabat ada komentar, pertanyaan, saran atau ide, silakan ditulis di kolom komentar di bawah. Diucapkan terima kasih banyak untuk sahabat semua. Sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.